Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis audit energi listrik pada gedung E2 lantai 2 Teknik Elektro. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Maulana Bisri dengan NIM 2405100077. Lalu yang kedua ada Aditya Rizky Alholik dengan NIM 2405100078. Lalu yang ketiga ada Nandifa Syafariski dengan NIM 2405100079. Lalu yang keempat ada Rifasya Asfar Abdillah dengan NIM 2405100080. Lalu yang kelima ada Ridwan Bagus Prakoso dengan NIM 2405100082. Lalu yang terakhir ada Dava Dwi Maulana Yahya dengan NIM 2405100094. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi, energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas di lingkungan pendidikan, khususnya di gedung perkuliahan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan peralatan listrik seperti pencahayaan, pendinginan ruangan, dan perangkat elektronik lainnya, konsumsi energi listrik di gedung perkuliahan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan energi yang efisien, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan energi. Audit energi ini merupakan suatu langkah sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan energi serta mengidentifikasi peluang penghematan tanpa mengurangi kenyamanan dan produktivitas penggunaan gedung. Melalui audit energi, dapat diketahui pola konsumsi energi, tingkat efisiensi penggunaan energi, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Dalam gedung elektro di E6 lantai 2, sebagai salah satu fasilitas di lingkungan kampus, digunakan untuk berbagai kegiatan akademik seperti perkuliahan, praktikum, dan aktivitas mahasiswa lainnya. Intensitas penggunaan yang tinggi menjadikan gedung ini memiliki konsumsi energi listrik yang cukup besar. Namun, belum tentu penggunaan energi tersebut telah dilakukan secara optimal dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan audit energi pada gedung elektro E6 lantai 2 untuk mengevaluasi penggunaan energi listrik serta mengidentifikasi potensi penghematan energi. Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi energi serta mendukung upaya konservasi energi di lingkungan kampus. Selanjutnya, tujuan audit. Pada bagian ini, kami menjelaskan tujuan dari audit energi yang dilakukan. Pertama, kami ingin mengetahui pola konsumsi energi listrik, khususnya pada gedung elektro E6 lantai 2, sehingga dapat terlihat kapan penggunaan energi paling tinggi. Kedua, kami menghitung total penggunaan energi listrik untuk mengetahui besar konsumsi secara kuantitatif. Selanjutnya, kami mengidentifikasi peluang-peluang penghematan energi yang masih bisa dioptimalkan. Dan yang terakhir, kami memberikan rekomendasi sebagai langkah peningkatan efisiensi energi agar penggunaan listrik menjadi lebih efektif dan hemat. Selanjutnya, audit energi bangunan gedung. Audit energi pada bangunan gedung dilakukan untuk memahami bagaimana energi dilakukan serta menemukan potensi efisiensi. Proses audit ini dimulai dari inventarisasi peralatan listrik yang digunakan, kemudian dilanjut dengan perhitungan konsumsi energi dari masing-masing peralatan tersebut. Setelah itu, dilakukan analisis penggunaan energi untuk melihat pola dan potensi pemborosan. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Umumnya, beban listrik di gedung perkuliahan seperti ini meliputi sistem pencahayaan, pendingin ruangan seperti AC, serta berbagai alat elektronik lainnya. Selanjutnya, Energy Conversion Measure atau ECM. Energy Conversion Measure atau ECM merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi. Setiap tindakan ECM perlu dianalisis terlebih dahulu, baik dari sisi potensi, penghematan energi, penghematan biaya, maupun kelayakan implementasinya. Contoh penerapan ECM antara lain mengganti lampu konvensional dengan lampu LED yang lebih hemat energi, mengatur jadwal penggunaan peralatan listrik agar tidak beroperasi secara berlebihan, serta mengoptimalkan penggunaan sistem pendingin ruangan agar lebih efisien. Dengan penerapan ECM ini,
Diharapkan konsumsi energi dapat ditekan tanpa mengurangi kenyamanan pengguna gedung. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya melanjutkan di bagian inventaris beban listrik. Berdasarkan hasil audit lapangan yang telah kami lakukan, Gedung E6 lantai 2 memiliki total daya terpasang sebesar 7.345 watt dengan perkiraan biaya operasional yang mencapai 89.381 per hari, di mana di sini terlihat AC adalah peralatan dengan konsumsi tertinggi dengan total 7 unit menghasilkan beban 5.250 watt dan biaya perharinya sebesar 49.350 rupiah. Ini merupakan 55% dari total biaya operasional hariannya. Kemudian ada lampu LED. Terdapat 31 unit lampu LED dengan total daya 485 watt dengan biaya perharinya yang mencapai 10.347 rupiah. Kemudian nomor 3 ada dispenser. Untuk dispenser terdapat satu unit dengan daya 350 watt dan biaya 13.818 rupiah per harinya. Kemudian untuk komputer terdapat dua unit komputer dengan total daya 500 watt dan biaya harian yaitu 4.935 rupiah. Lalu ada kipas angin. Untuk kipas angin terdapat 4 unit dengan total daya 520 watt dan biaya 5.132 rupiah per harinya. Kemudian ada TV digital 2 unit dengan total daya 500 watt dan biaya hariannya 3.290 rupiah. Yang terakhir yaitu terdapat 6 unit laptop dengan total daya 390 watt dan biaya 3.208 rupiah per harinya untuk setiap charger. Dengan kesimpulan, secara keseluruhan terdapat 53 unit peralatan listrik di gedung E6 lantai 2 dengan total daya 7.345 watt. AC merupakan kontributor biaya terbesar, sementara peralatan elektronik seperti laptop dan TV memiliki konsumsi yang lebih efisien. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Analisis konsumsi energi. Melalui audit penggunaan perangkat elektronik di gedung E6 lantai 2, tercatat total konsumsi energi harian sebesar 54,33 kilo kWh. Jika diproyeksi dalam siklus operasional 1 bulan, akumulasi energi mencapai 1,630 kWh. Dengan mengacu pada tarif tenaga listrik sebesar 1,645 kWh rupiah, estimasi beban biaya operasional listrik adalah sebesar 89,381 rupiah per hari. Secara finansial, hal ini mempresentasikan pengeluaran rutin sebesar 2681430 per bulan yang mencapai landasan penting dalam perencanaan anggaran pemeliharaan gedung. Analisis intensitas konsumsi energi. Indikator efisiensi penggunaan ruang dianalisis melalui parameter IKE dengan total luas area sebesar 660 meter persegi. Rasio penggunaan energi di gedung E6 lantai 2 yaitu sekitar 2,47 kWh meter per bulan. Berdasarkan standar efisien, energi bangunan gedung nilai ini berbeda secara signifikan di bawah ambang batas kategori sangat efisien. Hal ini mengidentifikasi bahwa manajemen beban listrik di gedung ini telah diimplementasikan dengan sangat baik, di mana pemanfaatan energi berbanding lurus dengan luas area fungsional yang tersedia. Meskipun secara umum masuk dalam kategori sangat efisien,
hasil identifikasi lapangan tetap menunjukkan adanya potensi pemborosan energi, terutama pada penggunaan AC. Ditemukan kondisi di mana unit AC tetap beroperasional secara aktif di ruangan yang tidak digunakan. Hal ini menyebabkan penggunaan daya yang tidak produktif untuk menjaga suhu ruang kosong sehingga menjadi titik utama dalam strategi penghematan energi di masa mendatang. Oke, di slide ini kita membahas identifikasi pemborosan energi. Di poin pertama, AC tetap menyala meskipun ruangan tidak digunakan. Seperti yang tertulis, kondisi ini terjadi ketika AC dibiarkan menyala walaupun tidak ada orang di dalam ruangan. Hal ini menyebabkan pemborosan energi listrik karena AC tetap bekerja menjaga suhu ruangan tanpa adanya kebutuhan pengguna, sehingga meningkatkan konsumsi listrik dan biaya operasional. Terus di poin kedua, dispenser menyala selama 24 jam tanpa pengaturan waktu. Dispenser yang terus menyala sepanjang hari tanpa timer akan terus memanaskan atau mendinginkan air meskipun tidak digunakan. Nah, akibatnya energi listrik terpakai secara terus-menerus dan tidak efisien, terutama saat malam hari atau saat tidak ada aktivitas. Terus yang di poin ketiga, perangkat elektronik tidak dimatikan sepenuhnya setelah digunakan. Banyak perangkat seperti televisi, komputer, atau charger yang dibiarkan dalam kondisi standby. Meskipun tampak tidak aktif, perangkat tersebut masih mengonsumsi listrik dalam jumlah kecil secara terus-menerus, yang dalam jangka panjang menyebabkan pemborosan energi listrik. Jadi dari ketiga poin ini kita bisa melihat bahwa pemborosan energi banyak terjadi dari kebiasaan penggunaan sehari-hari. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah peluang penghemat energi atau ECM. Pada sistem pendingin AC, yaitu dengan cara atur suhu di 24 sampai 26 derajat Celcius. Terus yang kedua, matikan AC saat ruangan kosong. Terus gunakan AC tipe inverter. Dengan langkah ini potensi hemat bisa mencapai 20 sampai 30%. Selanjutnya pada dispenser, yaitu dengan cara gunakan mode hemat energi, matikan saat tidak diperlukan, terutama malam hari, dengan potensi penghematan sekitar 10 sampai 20%. Yang ketiga ada sistem pencahayaan. Terus dengan cara yang pertama yaitu dengan cara memanfaatkan cahaya alami, contohnya seperti cahaya matahari dengan pantulan dari jendela. Terus matikan lampu saat tidak digunakan dengan potensi hemat sekitar 5 sampai 10%. Dan yang terakhir, peralatan elektronik, yaitu dengan cara matikan perangkat saat idle, terus hindari penggunaan mode standby. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa mengurangi pemborosan energi secara signifikan sekaligus menekan biaya operasional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan mengenai manajemen energi di gedung Elektro E6 lantai 2. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil audit energi, gedung Elektro E6 lantai 2 tergolong sangat efisien dengan nilai IKE sebesar 2,47 kWh per meter persegi per bulan yang berada jauh di bawah standar bangunan ber-AC di Indonesia. Meskipun demikian, efisiensi ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi optimal karena konsumsi energi masih didominasi oleh penggunaan AC serta peralatan yang beroperasi secara terus-menerus seperti dispenser. Selain itu, masih terdapat konsumsi energi di luar jam operasional atau baseload yang menunjukkan adanya potensi pemborosan energi. Nah, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan penggunaan energi seperti AC yang tetap menyala saat ruangan tidak digunakan dan perangkat elektronik yang berada di dalam kondisi standby. Oleh karena itu, meskipun gedung sudah memenuhi kriteria efisiensi,
masih terdapat peluang peningkatan melalui pengelolaan operasional yang lebih baik serta perubahan perilaku pengguna dalam menggunakan energi secara lebih bijak. Fenomena seperti AC yang tetap menyala saat ruangan tidak digunakan, penggunaan dispenser selama 24 jam, serta perangkat elektronik yang berada dalam kondisi standby menjadi faktor yang berkontribusi terhadap inefisiensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi energi tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi teknis peralatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku pengguna dan sistem pengelolaan energi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gedung E6 lantai 2 telah memenuhi kriteria efisiensi energi secara standar. Masih terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan efisiensi melalui pengendalian operasional dan perubahan perilaku penggunaan energi. Nah, saran dari kelompok kami mengenai efisiensi gedung, efisiensi penggunaan listrik gedung E6 lantai 2, yaitu yang pertama edukasi dan perubahan perilaku, yaitu meningkatkan kesadaran pengguna untuk hemat energi, yaitu mematikan AC dan lampu saat tidak digunakan. Yang kedua, optimalisasi penggunaan peralatan, yaitu mengatur suhu AC antara 24 sampai 26 derajat Celcius dan membatasi penggunaan alat seperti dispenser sesuai kebutuhan. Yang ketiga, penerapan manajemen energi, yaitu membuat SOP atau kebijakan penggunaan listrik agar lebih terkontrol dan terukur. Yang keempat, pemanfaatan teknologi hemat energi, yaitu menggunakan sensor otomatis, timer, AC inverter, dan lampu LED. Yang kelima yaitu pengendalian baseload, yaitu mengurangi konsumsi energi di luar jam operasional. Dan yang terakhir, audit energi lanjutan, yaitu melakukan audit detail untuk menemukan potensi efisiensi yang lebih spesifik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai manajemen energi di gedung E6 lantai 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.